Performa Liga 1 BRI musim 2024-2025 tertuang dalam technical report yang dikeluarkan secara resmi oleh PT LIB. Nah, PT LIB nggak hanya mengeluarkan report terkait dengan Liga 1 aja, ada juga Liga 2, ada juga EPA U18 dan juga ada EPA U20. Nah, kalau kalian pengen tahu, kalian bisa download di website resminya PT LIB. Nah, seperti apa performa dari liga kita di musim lalu? Sebelum kita menonton nih liga yang akan datang, BRI Super League yang akan dimulai hari Jumat, yuk kita bahas di video ini bersama gua Alvin, seorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Di video kali ini gua nggak ngebahas secara detail isi dari technical reportnya seperti apa, karena yang dibahas itu banyak banget, tapi gua akan coba ngebahas yang menurut gua penting di sepak bola Indonesia. Nah, yang pertama yang akan gua bahas adalah terkait dengan penyerangan yang dimiliki oleh para klub-klub Liga 1. Dan seperti apa? Ternyata para klub-klub Liga 1 itu mempunyai kecenderungan untuk menyerang lewat sayap. Jadi klub-klub Liga 1 itu sangat jarang memanfaatkan dari koridor half space dan juga tentunya central koridor. Karena memang pemain kita banyakkan dominan sekarang banyak itu ada di sayap. Jadi memanfaatkan sayap dan juga memanfaatkan fullback yang overlap ke depan. Nah, memang kita udah lihat jarang sekali ya sekarang pemain-pemain klub Liga 1 tuh yang mungkin kayak dulu gitu, yang di sisi tengahnya tuh cukup kuat kayak zaman itu Luciano Leandro yang ada di Persija, terus juga ada Carlos de Melo juga yang sangat elegan dalam menguasai bola. Nah, di Liga 1 sekarang atau di BRI Super League ya kita sekarang udah kurang gitu melihat para pemain-pemain yang mempunyai talenta seperti ini, dan kecenderungannya memang ternyata kita lebih banyak menyerang lewat sayap. Nah, secara rata-rata zona kanan itu sebanyak 30,6%. Sedangkan di zona kiri 30,5%. Nah, half space kanan di angka 14,5%, half space kiri di angka 12,4%, dan zona tengah di angka 11,9%. Jadi memang penyerangan yang dilakukan klub Liga 1 lebih dominan dari area sayap. Bahkan half space pun cukup kecil angkanya di bawah 15%. Nah, dengan tipe permainan yang lebih dominan dari sayap, tentunya yang paling banyak terjadi adalah crossing dari sayap. Dan klub yang paling banyak melakukan crossing adalah Borneo FC Samarinda. Walaupun crossing yang secara komplitnya hanya di angka 141, failnya di angka 334, dan di bloknya sebanyak 55 kali. Nah, bahkan terjadi ketimpangan yang cukup menurut gua harus diperbaiki di musim akan datang. Seperti contohnya adalah tim Persija. Jadi tim Persija ini melakukan lebih dari 70% crossing itu dari sisi kanannya, itu 36% dari kanan atas dan 35% dari kanan bawah. Dan sepertinya memang serangan ini perlu diperbaiki di musim depan. Sepertinya Persija Jakarta harus memperkuat lini sebelah kirinya mereka supaya mereka bisa melakukan serangan secara seimbang. Tapi memang kita nggak tahu seperti apa strategi dari Persija di musim ini. Bisa jadi dia akan lebih memanfaatkan half space dan juga koridor tengah, kita nggak tahu. Karena sampai saat ini koridor tengah itu sangat sedikit sekali tereksploitasi. Serangan-serangan Liga 1 tuh banyak kan dari sayap. Nah, secara crossing ternyata walaupun Borneo FC itu paling banyak melakukan crossing, ternyata yang paling banyak efektif ataupun efisiensi crossing itu adalah PSBS Biak, yaitu sebanyak 28,4%. Jadi efisiensinya ini dihitung dari berbagai macam faktor ya. Yang pertama zonanya dia melakukan crossing, terus kualitas deliverynya seperti apa. Apakah ketika dia melakukan crossing itu nyampe ke pemain yang ada di kotak penalti, ataukah dia melakukan crossing itu hanya ke ruang kosong yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali oleh pemain yang lain. Jadi efisiensi ini dihitung berdasarkan jumlah crossing yang efektif. Nah, di peringkat kedua ada PSS Sleman ternyata yang lebih efektif melakukan crossing, baru Borneo FC di angka 26,6%.
Nah, ada catatan sedikit terkait dengan crossing ini. Jadi crossing yang dilakukan dari half space yang lebih masuk ke dalam kotak penalti itu ternyata lebih efektif dalam menciptakan peluang dibandingkan dengan crossing yang dilakukan dari jarak jauh. Jadi kita nggak semata-mata harus hanya bermain sayap, kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada dan menciptakan peluang yang cukup efektif di depan gawang. Tinggal nanti seperti apa penyelesaiannya. Nah, poin kedua adalah terkait dengan pertahanan. Ternyata berdasarkan data yang ada, pertahanan klub-klub Liga 1 itu ternyata sekarang semakin dalam. Jadi bisa kelihatan di sini bahwa defensive line-nya dibandingkan dengan musim lalu, musim 2023-2024, dengan musim 2024-2025 angkanya tuh cukup jauh. Jadi biasa defensive line-nya itu di atas di angka 40,6 yang paling tinggi dan paling rendah di angka 31,8. Tapi di musim ini itu di angka 38,9 dan di angka 30,6. Nah, ini angka apa? Ini adalah angka jarak dari garis gawang kepada defensive line. Jadi terlihat memang bahwa skema pertahanan yang ada di Liga 1 sekarang saat ini turun ke bawah. Walaupun memang bisa kelihatan di sini bahwa Borneo FC Samarinda dan PFC Makassar sedikit menaik dibandingkan dengan musim lalu. Tapi Persib Bandung itu cukup turun angkanya dari awalnya 40 meter sekarang di angka 36 meter. Ya, Persija nggak beda jauh ya. Sepertinya skenario secara game plan pun mereka masih menerapkan defensive line yang sama. Angka defensive line yang semakin turun ini ternyata membuat aksi bertahan di area lawan tuh juga semakin menurun. Di musim 2023-2024 yang paling tinggi Borneo FC di angka 472. Tapi di musim 2024-2025 ini ternyata angkanya Borneo FC hanya di angka 419. Yang paling terbawah pun di angka 245. Peserta Tangerang di musim sebelumnya angkanya di angka 278. Jadi memang tim-tim Liga 1 itu rata-rata ketika sudah kehilangan bola, mereka akan langsung turun. Tidak mencoba melakukan press di area lawan, melakukan high press. Mereka lebih mengamankan atau berorganisasi supaya lini pertahanan mereka tidak kebobolan melalui serangan balik. Nah, dengan turunnya lini pertahanan ini, ternyata memang klub-klub di Liga 1 itu sekarang lebih ke transisional, yaitu memanfaatkan permainan transisi ataupun serangan balik. Walaupun sudah lebih turun lini pertahanannya, tapi memang gol-gol yang tercipta itu cukup dominan dari serangan balik. Bahkan kalau kita bandingkan dari musim sebelumnya, itu ternyata ada 4 klub yang tidak melakukan gol dari serangan balik, yaitu PSS Sleman, Persik Kediri, PSM Makassar, dan Rans Nusantara. Tapi di musim 2024-2025 ini, semua klub itu melakukan gol dari serangan balik. Yang paling tinggi adalah Bali United, yaitu di angka 21,7%. Angkanya cukup tinggi, walaupun memang turun dibandingkan dengan musim lalu, yaitu Persib Bandung di angka 28,2%. Nah, ini mungkin gol yang tercipta pun juga karena lini pertahanan dari klub-klub Liga 1 itu udah semakin turun. Jadi semakin susah orang untuk melakukan serangan balik. Sepertinya agak khawatir juga memang klub-klub Liga 1 akhirnya menurunkan lini pertahanan mereka supaya mereka tidak kebobolan dari serangan balik. Poin selanjutnya adalah terkait dengan intensitas dari permainan. Jadi kalau kita bandingkan dengan musim lalu, ternyata memang musim ini intensitasnya cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari angka passing suksesnya. Di musim sebelumnya, angkanya cuma di angka 584 di pekan pertama sampai pekan 10, di angka 602, dan angka rata-ratanya di angka 580,37. Tapi di musim 2024-2025 itu angkanya cukup tinggi, yaitu di angka 654,4,2. Jadi secara intensitas permainan, umpan-umpan itu lebih sering dilakukan di musim ini, dan itu tentunya membawa hal yang positif tentunya buat permainan dari Liga 1 BRI seperti apa. Karena dengan banyaknya umpan-umpan itu menciptakan permainan yang cukup enak ditonton. Gak hanya umpan direct ball langsung ke depan, tapi umpan kaki ke kaki bermain di half space ataupun bermain di wing area, itu membuat permainan lebih intensitas tinggi. Karena memang tadi kelihatan bahwa secara penyerangan kita lebih banyak menggunakan area sayap ya, baik sayap area ataupun half space area.
Nah, poin selanjutnya terkait yang ada di technical report, yaitu terkait dengan peran pemain EPA itu mulai terasa ternyata. Jadi pada gelaran BRI Liga 1 2024-25, dari 229 pemain produksi EPA yang terdaftar, 169 diantaranya telah menyumbangkan menit main dengan total 922 menit. Nah, ini merupakan 17,8% dari keseluruhan menit bermain di Liga 1 BRI. Dan ternyata ada sebanyak 54 pemain yang mengoleksi menit bermain di atas 900 menit. Nah, jadi EPA yang selama ini dilaksanakan, alhamdulillah sudah mulai nih membawa perbaikan ataupun regenerasi kepada para pemain kita dengan dipercayakannya para pemain muda ini untuk menjadi starting line up ataupun pemain cadangan di klub-klubnya masing-masing. Walaupun memang itu dibantu juga dengan adanya regulasi terkait pemain usia 23 untuk bisa bermain. Nah, nanti kita lihat seperti apa, karena regulasi ini tetap dipertahankan di musim akan datang. Ya, semoga produksi dari EPA kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkontribusi untuk klub-klub di Liga 1 ataupun untuk tim nasional Indonesia. Nah, kalau secara pembagian ternyata paling banyak memang adalah Persija Jakarta, yaitu 18.946 menit bermain di Liga 1. Jadi cukup berhasil ya produksi yang dilakukan oleh EPA-nya Persija. Jadi memang kemarin kan gue juga ngambil lisensi di Persija Academy, dan gue melihatnya memang sepertinya bagus Persija Academy menciptakan ataupun melakukan regenerasi atau melakukan pembinaan usia dini untuk para pemain muda kita. Jadi harapannya memang semua klub Liga 1 itu mempunyai akademi semua, sehingga mereka tidak kehabisan pemain dan mereka bisa melakukan generasi dan pembinaan usia dini kita akan sangat bagus, dan kita akhirnya punya banyak stok pemain untuk tim nasional kita. Nah, poin selanjutnya terkait dengan technical report ini adalah terkait dengan analisa menit bermain efektif. Jadi di Liga 1 BRI musim 2024-2025, datanya ternyata menit efektif bermain atau EPT, effective playing time, itu berada di angka 45 menit 22 detik. Nah, menit bermain efektif ini kalau gue melihatnya adalah sebagai performa dari kualitas liga kita. Semakin banyak waktu terbuang, menurut gue performanya makin kurang bagus. Semakin banyak liga kita memainkan bola, itu mempunyai kualitas yang bagus untuk pemain kita lebih berkembang. Jadi ketika ada yang namanya drama guling-guling, ada yang masalah protes-protes ataupun ada kejadian di lapangan, terus buang-buang waktu, ya itu sebenarnya menurunkan kualitas dari liga kita dan akhirnya bisa menurunkan kualitas dari pemain kita. Ya, memang setiap klub pasti ingin menang dan mempunyai banyak strategi untuk melakukan itu. Tapi ya, kalau bisa menit bermain efektifnya itu harus dinaikin sendiri, sedikit lah ya. Nah, ternyata di pertandingan antara Barito Putra melawan Persija Jakarta, dia mempunyai menit efektif bermain sebanyak 62 detik. Jadi cukup tinggi ya menit bermainnya, dan terus terang gue nggak nonton di pertandingannya waktu itu ya. Seharusnya dengan menit bermain yang lebih tinggi, harusnya lebih enak untuk ditonton. Karena pergerakan bola pasti akan semakin banyak. Ya harapannya semua pertandingan di Liga 1 itu seperti itu. Bahkan yang paling rendahnya itu adalah ternyata pertandingan antara Persis Solo melawan PSM Makassar, hanya 28 menit, nggak nyampe setengah babak ya. Pasti sangat membosankan ya kalau gue nonton pertandingan yang efektif playing time-nya tuh hanya di angka 28. Ya harapan kita efektif playing time-nya tuh bisa naik lagi lah nanti di musim 2024 maupun 2025. Nah, seperti itulah technical report dari Liga 1 BRI kita di musim lalu. Kalian bisa dapat secara detailnya, ada banyak fakta-fakta menarik di sana. Tinggal kalian download aja di websitenya PT LIB, dan ini akan membantu menambah wawasan kalian dalam sepak bola Indonesia. Jadi kita harapannya di musim 2024-2025 liga kita semakin bagus dan juga semakin enak untuk ditonton, dan tentunya kita berharap tim nasional kita juga semakin berkembang karena produk akhir dari liga adalah tim nasional. Oke, maju sepak bola Indonesia.